Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ferdian Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K, NIM 401190321. Di sini saya akan memaparkan hasil resum dari perkuliahan pertemuan ke-1 sampai dengan ke-4 di mata kuliah Perekonomian Internasional. Untuk yang pertama ada Perekonomian Internasional. Pengertian dari perekonomian internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik barang maupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Dan untuk manfaat dari perdagangan internasional adalah: yang pertama, meningkatkan cadangan devisa negara; yang kedua, menjalin persahabatan dengan negara lain; yang ketiga, memperluas lapangan kerja; yang keempat, dapat mencukupi kebutuhan barang-barang atau jasa yang tidak diproduksi dalam negeri; dan yang terakhir, menjaga stabilitas harga. Teori perdagangan internasional. Ada teori merkantilisme, ada teori keunggulan mutlak, ada teori keunggulan komparatif, dan the proportional factor theory. Teori merkantilisme adalah, dalam teori ini lebih mengutamakan banyak ekspor dan sedikit impor. Dan untuk teori keunggulan mutlak, jika negara memiliki keunggulan mutlak, maka negara akan melakukan ekspor dan impor barang yang tidak memiliki keunggulan. Dan untuk keunggulan komparatif, keunggulan yang dimiliki suatu negara terhadap keunggulan satu barang yang dimiliki. Selanjutnya ada materi teori keunggulan komparatif. Pengertian dari teori komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah faktor fundamental yang menentukan pola perdagangan internasional. Dapat dikatakan apabila suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang-barang tertentu, maka negara tersebut akan lebih cenderung mengekspor. Teori keunggulan komparatif menurut merkantilisme. Teori merkantilisme adalah paham yang mengajarkan bahwa kemakmuran perekonomian suatu negara dengan memaksimalkan surplus perdagangan. Prinsip dari teori ini yaitu mencari logam mulia sebanyak mungkin, menggunakan neraca perdagangan aktif, monopoli perdagangan, dan memperluas daerah jajahan. Sedangkan teori keunggulan komparatif menurut Adam Smith, setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, serta mengimpor barang jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Sedangkan menurut David Ricardo, negara-negara akan mengekspor barang-barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan relatif lebih efisien dan mengimpor barang-barang yang tenaga kerjanya memproduksi dengan kurang efisien. Dengan kata lain, pada produksi suatu negara ditentukan oleh keunggulan komparatifnya. Materi selanjutnya ada teori modern perdagangan internasional. Teori proporsi yang telah dikenal yaitu Heckscher-Ohlin atau teori HO. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang murah dan berlimpah, sedangkan kegiatan mengimpor produk dilakukan ketika faktor produksi yang digunakan untuk membuat produk tersebut langka. Kesamaan harga faktor produksi. Harga faktor produksi di berbagai negara sama disebabkan karena perdagangan bebas. Berdasarkan teori faktor proportion HO, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga bertambah. Dan sebaliknya, jika produksi barang Y di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap kapital atau mesin juga ikut berkurang. Hal ini akan cenderung menurunkan upah dan menaikkan harga daripada kapital. Selanjutnya ada teori kemungkinan dan indifference. Tidak semua barang dapat diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan mempunyai batas untuk melakukan produksi.
Batasan produksi tergantung pada jumlah permintaan dan kualitas sumber daya yang tersedia serta teknik produksinya. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat produksi dengan teknologi yang canggih, tentu akan meningkatkan output. Selanjutnya ada overcurve. Teori overcurve ini diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris yaitu Marshall dan Edgeworth, yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Materi selanjutnya ada teori-teori perdagangan internasional bagian 1. Yang pertama ada kurva atas kemungkinan produksi ketika biaya meningkat. Kurva kesediaan atau overcurve adalah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menukar sejumlah barang produksi dengan sejumlah barang impor pada berbagai kemungkinan DOT, menunjukkan interaksi penawaran atau permintaan barang dua negara itu untuk mencari TOT keseimbangan. Selanjutnya tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal atau MRT adalah sejumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan untuk membuat atau mencapai satu unit barang lainnya. Ini adalah jumlah unit barang Y yang akan hilang untuk menghasilkan unit tambahan barang X sambil menjaga faktor-faktor produksi dan teknologi tetap konstan. Selanjutnya ada kurva indifference masyarakat. Kurva indifference adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau kepuasan yang sama. Dan yang terakhir ada equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indifference yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifference-nya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.